Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa syafi'ina wa tibbi qulubina wa uswatina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama kami cerita sedikit dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang namanya Abu Dzarrin Al-Ghifari. Siapa? Abu Dzarrin Al-Ghifari. Beliau orang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dikagumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersihnya hati, dengan ilmu ruhaninya, dengan kewaliannya, dengan keulamaannya, tetapi beliau miskin. Beliau hidupnya apa? Miskin. Tapi ilmunya tinggi. Ilmunya sangat tinggi. Namanya Abu Dzarrin Al-Ghifari. Rumahnya mencil, jauh dari kota, sendirian, tidak punya tetangga. Meninggal tidak banyak yang melayat, tidak banyak yang takziah. Ilmunya tinggi, kewaliannya tingkat tinggi, tetapi secara duniawi kurang, tetapi mulia di sisi Allah. Namanya siapa? Abu Dzarrin Al-Ghifari. Kemudian menantu Rasulullah, baginda Nabi kita punya mantu ibu-ibu, namanya Sayyidina Ali. Siapa? Sayyidina Ali itu menantunya Kanjeng Nabi. Dapat putrinya Nabi, Sayyidah Fatimah. Beliau itu sangat berilmu, sangat luar biasa. Tetapi beliau itu pernah kerja mengangsu. Tahu mengangsu? Mengangsu kalau di sini apa? Ngusungi air. Itu apa kalau di sini? Apa? Kalau di sini apa, Mas? Kalau di daerah saya mengangsu. Ngangsu itu ngusungi air. Nimba air dibayar.
membawakan air dibayar. Sayyidina Ali pernah kerja mengangsu, padahal ilmunya tinggi, luar biasa, orang yang maha guru, orang yang walinya tingkat tinggi, tapi duniawi lebih memilih kurang, tapi tinggi ilmunya, tinggi ma'rifatnya. Dua, ada lagi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya, namanya Utsman bin Affan. Namanya siapa? Utsman bin Affan, itu menantunya Rasulullah yang kaya raya, berilmu tinggi, sampai beliau wafat dibunuh masih membawa Al-Quran. Sayyidina Utsman meninggal dunia, mati syahid, dibunuh, beliau masih membawa Al-Quran. Beliau kaya raya tapi tidak pernah merasakan bergelimbang dunia karena banyak disedekahkan. Ilmunya tinggi, harta melimpah, tapi banyak disedekahkan. Beliau lebih memilih ibadah dan ilmu. Memilih apa? Ibadah dan siapa? Ilmu. Meskipun kaya raya. Imam Abu Hanifah itu pedagang kain sutra, menjadi ulama besar, pemimpin madhab, pedagang kain sutra. Subhanallah. Imam siapa? Abu Hanifah, pedagang kain sutra, pemimpin madhab Hanafi, tapi beliau tidak pernah ambisi dunia, beliau tidak pernah rakus dunia, hartanya hampir habis disedekahkan. Itu namanya Imam Abu Hanifah, cinta ilmu, cinta ibadah. Masya Allah. Maka apabila kita hidup cinta ilmu, cinta ibadah, insya Allah hati kita dibukakan oleh Allah. Allah yang maha membukakan itu disebut Al-Fatih. Allah disebut Khairul Fatihin. Inilah pesantren Al-Fatih. Semoga mendapatkan futuh Khairul Fatihin. Allah yang maha membuka, ya Khairul Fatihin. Al-Fatih maknanya Allah yang maha membuka. Misalnya begini, bodoh dengan pintar, punya mantu bodoh kaya raya, pintar tidak punya uang, milih mana ibu-ibu? Punya menantu bodoh tapi kaya raya, yang satu pintar tapi tidak punya uang, milih mana? Nah, ini beratnya di situ ya. Kenapa demikian? Allah Khairul Fatihin, sebaik-baiknya yang maha membuka.
Apabila orang yang awam dibukakan oleh Allah, tidak mustahil yang hari ini bodoh besok mendadak menjadi orang pintar. Karena apa? Futuhnya Al-Fatih, dibukakan oleh Allah yang maha membuka. Hari ini menderita, mendadak besok bahagia. Karena apa? Allah Al-Fatih maha membuka. Hari ini tidak punya uang, besok kaya raya. Karena Allah Al-Fatih maha membuka. Hari ini kekurangan, besok kecukupan. Karena Allah Al-Fatih maha apa? Membuka. Maka rajin ya berdoa, ya khairal fatihin, ya Allah ya khairal fatihin, bukakan kebodohan kami supaya kami menjadi orang pintar. Kalau kita orang yang kekurangan, ya khairal fatihin, bukakan kesulitan kami biar hidup kami diberi kecukupan. Kalau kita sakit, ya khairul fatihin, bukakan penyakit kami, semoga Allah memberi kesembuhan. Itu namanya Al-Fatih. Allah yang maha apa? Membuka. Yang sakit menjadi sehat, yang menderita menjadi bahagia, yang bodoh menjadi pintar. Itu banyak sekali. Namanya futuh. Nah, bagaimana cara mendapatkan futuh dari Al-Fatih? Satu, takwa. Satu apa, Bu? Takwa. Satu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran bicara wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Allah akan memberi ilmu kepadamu sekalian. Jika kamu takwa, Allah memberi ilmu. Pertama apa kuncinya? Takwa. Misalnya, takwanya seorang kiai. Apa takwanya seorang kiai? Mengajar dengan ikhlas. Takwanya seorang sopir. Apa takwanya seorang sopir? Jangan meninggalkan sholat. Takwa. Takwanya seorang istri, jangan sering memarahi suami. Ya, itu takwanya seorang apa? Istri. Jangan sering memarahi suami, nanti cepat mati. Kalau sering dimarahi cepat apa? Cepat mati. Takwanya seorang suami melindungi istri, jangan memukul istri. Itu takwanya seorang suami. Takwanya seorang anak menghormati, membantu orang tua. Takwanya orang tua mendidik, mengasuh anak. Pokoknya takwa itu ada saja. Tergantung apa yang akan dilakukan dan apa yang sekarang ini dia sebagai profesinya. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberi ilmu kepadamu. Ada orang, ibu-ibu, dulu itu ada orang tidak berilmu sama sekali, ngajinya itu tidak pinter. Saya baca di kitab Syadaratud Dahab fi akhbari man dahab. Itu ada orang yang tidak pernah ngaji, yang tidak pinter-pinter padahal mondoknya sudah lama.
mondoknya lama, ndak pinter-pinter, Masya Allah. Akhirnya dia berjumpa dengan baginda Nabi, berjumpa dengan baginda Nabi, entah lewat mimpi atau bagaimana, pokoknya ketemu dengan Rasulullah dengan izin Allah. Begitu bertemu, mulutnya disuruh dibuka, buka mulutmu. Kemudian diludahi oleh Nabi. Mulutnya itu diludahi oleh Nabi. Tapi dia takwa. Selama di pondok dia rajin ibadah, selama di pondok rajin jamaah, selama di pondok menghormati kiainya, selama di pondok takdim kepada masyayikhnya. Diludahi oleh Nabi, paginya langsung menjadi orang alim. Itu ada di kitab Syadaratud Dahab fi Ahbari Man Dahab. Jadi ada jalur ilmu melalui takwa, bukan melalui kecerdasan, bukan hanya melalui kecerdasan, tapi melalui ketakwaan. Termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau memondokkan anak, cari rezeki yang bersih ya, karena kasihan anak yang mondok kalau nanti bekalnya sangu, tahu sangu di pondok, sangu di madrasah, uangnya tidak halal, nanti tidak futuh, ilmunya tidak dibuka oleh Allah. Karena apa? Tidak takwa. Kenapa tidak takwa? Pekerjaannya haram. Ya, ingat-ingat ya, itu satu dengan ketakwaan. Yang kedua, dengan berdoa sepertiga malam yang terakhir. Ini mendapatkan futuhul fatih, dibukakan oleh Allah yang maha membuka. Berdoa jam berapa Bu? Sepertiga malam yang terakhir, kira-kira jam 2 malam. Dibangunkan sholat, dengan dibangunkan dikasih uang, semangat mana? Dibangunkan untuk sholat dengan dibangunkan dikasih uang, semangat mana? Semangat uang, ya kan? Nah. Yang kedua, mendapatkan futuhul fatih, dibukanya Allah, dari Allah yang maha membuka, itu dengan berdoa sepertiga malam yang terakhir. Yang terakhir namanya as-sulusul akhir. Saya pernah syuting di Antv, syuting ceramah pengajian di Antv sampai 9 episode. Saya didatangi oleh seseorang yang pinter, rombongan menemui kami, cerita kalau orang Yahudi ketika riset ilmiah, riset teknologi, itu waktunya sepertiga malam terakhir. Karena dia dengar nabinya orang Islam, nabinya orang Islam yang namanya Muhammad Rasulullah SAW yang terakhir, mengatakan bahwa doa terkabulkan itu sepertiga malam yang terakhir.
Maka orang Yahudi itu kalau mengerjakan riset teknologinya itu sepertiga malam yang terakhir. Meyakini adalah waktu yang luar biasa. Maka belajar sepertiga malam yang terakhir. Ya, anak-anak belajar sepertiga malam yang terakhir. Jam 2 nikmat, belajar jam 2 itu nikmat. Saya sering sampai sekarang alhamdulillah mentelaah kitab, membaca kitab itu jam 2 malam, nikmat sekali. Sudah berapa? 2 ya. Yang ketiga, supaya futuh. Yang ketiga adalah riyadhah, tirakat. Tahu tirakat? Tirakat, tahu tirakat? Riyadhah. Yang ketiga adalah riyadhah, tirakat. Apa tirakat? Biasanya itu ada susu, ada air putih, yang diminum yang air putih. Tirakat. Ada sate, ada tempe, yang dimakan yang apa? Yang dimakan tempe, tirakat. Yang ketiga itu tirakat, supaya futuh, al-fatih, Allah yang maha membuka, itu dengan tirakat. Kiai Khalil Bangkalan bisa seperti itu hebatnya karena ahli tirakat, ahli riyadhah. Mbah Samsuddin Batu Ampar ya, betul ya, Syekh Samsuddin Batu Ampar masyhur dengan Qur'annya itu karena ahli tirakat. Capek, tirakat itu capek sekali, susah payah, rekoso, tahu rekoso, jerih payah, itu tirakat, susah payah. Kakek saya itu lama 7 tahun di sini. Kakek saya itu dulu namanya Mas Huri, terus hidup di Bangkalan 7 tahun. Kakek saya hidup di Bangkalan 7 tahun, namanya dikasih Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan, nama beliau dikasihkan ke kakek saya. Kakek saya namanya Mas Huri, kata Mbah Khalil Bangkalan, Mas Huri, kowe tak kei namaku, kamu saya kasih nama saya, namamu sama dengan saya, Khalil. Akhirnya kakek saya berganti nama menjadi Khalil. Yang ngasih nama Mbah Khalil Bangkalan. Yang ngasih nama kakek saya itu Mbah Khalil Bangkalan karena ikut 7 tahun di sana. Itu Mbah Khalil itu Masya Allah bukan hanya ilmu, tapi tirakat, riyadhah. Bukan hanya wali, bukan hanya ulama, tapi memang riyadhah. Tirakatnya bukan main. Insya Allah orang tua kita tirakat. Ada yang merantau di Jakarta, ada yang merantau di Surabaya, Madura ini Masya Allah di mana-mana ada. Di Perancis itu ada soto Madura, di mana-mana ada. Australia banyak Madura, apalagi Jeddah sampai ada kampung Madura, ya kan? Jeddah ada kampung Madura, Malaysia penuh orang Madura, membawa kebudayaan santri ke sana, memperkenalkan istighosah, memperkenalkan manakib, memperkenalkan tahlilan. Orang Madura kemana-mana. Ini tirakat mencari rezeki, ya.
tirakat mencari apa? Rezeki. Riyadhah. Maka anaknya insya Allah dibukakan oleh Allah. Maka banyak anaknya mungkin lebih pinter ngaji daripada bapaknya. Ada enggak itu? Nah, ya kan? Kadang-kadang anaknya lebih pinter ngaji daripada bapaknya. Bapaknya merantau, anaknya futuh, dibukakan ilmu oleh Allah. Ada yang mondok di Sidogiri, ada yang mondok di Situbondo, ada yang di Sarang, banyak tersebar kemana-mana, dipinterkan oleh Allah. Orang tuanya yang tirakat, tirakatnya orang tua. Sudah berapa itu? 3. Yang keempat, supaya dibukakan oleh Allah ilmu itu. Yang keempat adalah, ini cukup berat, ialah menahan nafsu. Nah ini berat. Menahan apa? Nafsu. Dulu ada ulama namanya Thohir bin Babasyat. Siapa? Thohir bin Babasyat. Itu ahli nahwu. Ahli nahwu. Ulama ahli nahwu. Itu kalau baca Quran sahataman dengan mengangan-angan. 30 juz itu dengan diangan-angan. Menahan nafsu. Makan tidak dipikir, minum nggak dipikir, istirahat nggak begitu dipikir, ya tetap istirahat. Tapi menahan nafsu. Suatu ketika beliau itu di atas loteng, tahu loteng, rumah tingkat. Di atas loteng beliau baca Quran 30 juz dengan merenungi isinya. Akhirnya beliau jatuh dari tangga dan meninggal dunia. Namanya Thohir bin Babasyat. Meninggal dunia saat baca Al-Quran. Luar biasa ya. Meninggal dunia saat baca Al-Quran. Di Riyadh itu ibu kota Arab Saudi, banyak orang Madura Bu di sana. Itu ada rumah sakit tentara, rumah sakit militer. Di sana ditemukan mayit, ada mayit orang mati di rumah sakit militer itu, orang mati, sudah mati. Kemudian diperiksa oleh dokter pakai alat. Biasanya dokter kalau meriksa kan ada alat yang dimasukkan ke telinga dokter itu, lalu diletakkan di perutnya orang yang sakit, namanya alat stetoskop namanya. Alat apa? Stetoskop. Jadi dokter meriksa perutnya orang sakit, bulatannya itu dimasukkan telinga ya, telinga dokter, lalu diperiksa perutnya, dadanya pasien. Itu mayit diperiksa oleh dokter, di dalam perutnya ada suara adzan. Di dalam perutnya itu ada suara apa? Adzan. Itu terjadi di Saudi, di Riyadh. Saya baca dalam satu buku. Di dalam perutnya, di dadanya itu ada suara adzan. Diulangi lagi oleh dokter, diulangi lagi oleh dokter, diperiksa, orangnya sudah mati. Di dalam perutnya ada suara adzan. Diperiksa lagi oleh dokter, dalam perutnya terdengar suara adzan. Ternyata ini orang yang puluhan tahun rajin adzan di masjid, orang nggak punya
puluhan tahun adzan di masjid, dan setiap 3 hari khatam Al-Quran. Setiap berapa hari? 3 hari khatam Al-Quran. 3 hari khatam Al-Quran sampai meninggal dunia. Maka Allah memberi karomah. Dia mati, dia meninggal dunia, di dalam perutnya masih mengumandangkan azan. Ini orang yang ahli tirakat, orang yang ahli menahan nafsu. Masya Allah ya, itu jadi nahan nafsu ya, tahan nafsu. Masya Allah, itu insya Allah barokah, insya Allah barokah menahan nafsu. Termasuk saya ini kepingin teh tapi tidak ada teh, jadi saya harus menahan nafsu ya. Alhamdulillah, kepingin teh adanya kok 2 gelas putih semua. Masya Allah, barokah, barokah. Udah berapa? 4 ya. Yang kelima, sodakoh pada orang yang kita kagumi kebaikannya. Sedekah ke orang alim dengan harapan anak-anak kita mendapatkan berkahnya menjadi alim. Sodakoh kepada orang yang ahli ibadah dengan harapan anak-anak kita bisa menjadi ahli ibadah. Sedekah kepada orang yang saleh, kepada orang sabar, kepada orang yang ahli syukur, dengan harapan anak kita menjadi orang yang ahli ibadah, ahli syukur, ahli sabar. Itu yang kelima, bersedekah dengan orang-orang baik. Semoga kebuka anak kita, keluarga kita ikut menjadi baik seperti orang itu. Ini yang kelima ya, yang kelima. Maka ada ulama namanya Imam Baidawi. Siapa? Imam Baidawi. Itu ahli tafsir. Belum mati dikira mati, Bu. Padahal belum mati, dikira mati. Akhirnya Imam Baidawi ini dimandikan. Habis dimandikan, diulesi, dikafani. Tahu dikafani ya? Habis dikafani, disolati. Habis disolati, dikubur. Padahal belum mati. Coba nggak sadar. Begitu masuk dalam kubur, Imam Baidawi sadar, loh, saya kan belum mati, kok dimasukkan dalam kubur? Masya Allah, mudin. Apa mandikan mayat apa namanya? Kalau orang Jawa mudin, kalau sini apa? Yang memandikan mayat itu siapa namanya? Apa orang sini? Kalau sana mudin. Imam Baidawi dalam kubur sadar, loh, saya di mana ini? Saya dalam kuburan. Saya kan masih hidup, kok dikubur? Akhirnya Imam Baidawi punya nadar. Niat karena Allah, jika saya bisa keluar dari kuburan ini, saya akan mengarang tafsir Quran. Kalau saya bisa keluar, tapi nggak bisa keluar karena kuburan sudah tertumpuk tanah. Dia masih hidup, masih bisa bernafas. Mungkin ada celah, ada lubang kecil. Cuma nggak bisa berdiri, nggak bisa keluar. Akhirnya suatu hari
ada pencuri mau mencuri kafan. Ada pencuri mau mencuri kafan, membongkar kuburannya Imam Baidawi. Begitu dibongkar, mau mengambil kafannya Imam Baidawi, Imam Baidawi bersuara, jangan ambil dulu kafan saya ambilkan dulu baju ganti. Nanti kalau sudah saya ganti baju, kafannya kamu ambil gak apa-apa. Orangnya kaget, pingsan orangnya. Loh, mayit bisa suara seperti ini? Jangan ambil dulu kafan saya, ambilkan baju ganti untuk saya. Kalau sudah saya ganti pakaian, baru kafannya kamu ambil. Mayitnya pingsan, terus sadar, belum dikeluarkan. Akhirnya mayit ini ke rumahnya Imam Baidawi mengambil baju ganti. Terus Imam Baidawi ganti baju, kafannya diberikan kepada orang tadi yang akan mencuri. Kafannya diberikan, begitu keluar Imam Baidawi mengarang tafsir, terkenalah sedunia, pesantren se-Indonesia, tafsir Baidawi. Jadi itu ceritanya. Maka dikenalah tafsir Baidawi. Itu ngarangnya direncanakan dalam kubur, ya kan? Ngarangnya itu direncanakan dalam kubur. Ini namanya foto dibukakan oleh Allah. Karena apa? Imam Baidawi ahli menahan nafsu, Imam Baidawi ahli tirakat, Imam Baidawi ahli doa sepertiga malam, Imam Baidawi ahli riyadhah, Imam Baidawi ahli takwa. Maka dibukakan oleh Allah. Paham Bu ya? Inilah Al-Fatih. Allah Al-Fatih, Maha membuka. Karena pondok pesantrennya namanya Al-Fatih, maka saya mengulas Al-Fatih saja ya. Nah, terakhir dari ceramah kami, di dalam Al-Quran, berbuat baik itu namanya ihsan. Apa? Ihsan itu dalam Al-Quran diulangi 12 kali. Ihsan 12 kali. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ihsan dalam Al-Quran itu 12 kali. Sedangkan muhsin, ada kan kata muhsin ya? Itu dalam Al-Quran 4 kali. Muhsin isim mufrad yang berbuat baik, itu 4 kali dalam Al-Quran. Ihsan 12 kali, muhsin berapa? 4 kali. Sedangkan muhsinun itu hanya 1 kali. Muhsinat juga 1 kali. Terbanyak adalah muhsinin dalam Al-Quran. Kalau muhsinun cuma 1 kali, muhsinat cuma 1 kali, hanya 1 kali. Yang terbanyak adalah muhsinin. Nah, orang yang ihsan itu diberikan futuh oleh Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.
rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.